datang. Iya, bukan berarti kita ke perusahaan itu meminta 5 ton. Oh, beras. Ya salah silakan. ya. Ya. Mau ngasih 1 ton, mau ngasih 2 ton. Oh, iya, iya. Iya, Tinggal langsung ke mana, ke Kodim, tidak ke Karang Taruna gitu kan. Itu bukan Karang Taruna langsung ngomong atau malah perusahaan harus ngasih bantuan ke kita. Tidak. Iya, iya. Nikmatnya kopi Demak 76. Oke, ya masih di Kopi Demak 76, masih bersama Kang Asep Coong, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang. Alhamdulillah tadi kita udah di sesi pertama, apa itu Karang Taruna, sudah begitu gamblang, lugas, terjawab apa itu Karang Taruna. Nah untuk di berikutnya ini menyangkut masalah pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang cukup luar biasa ya dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi hampir semua negara ini terjadi. Dah, Karang Taruna di sini apa sih peran Karang Taruna pada saat COVID ya? Karena yang saya dengar ini Karang Taruna juga begitu gencar melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk bantuan. Yang saya tanyakan apa yang dilakukan oleh Karang Taruna pada saat COVID termasuk pembentukan Satgas COVID ya. Silakan Kang Asep. Jadi dari awal kebetulan di penanganan corona di Kabupaten Karawang ini yang terkena musibah langsungnya itu adalah Bupati kita, Teh Seli ya. Gitu kan. Teh Seli kena, imbasnya juga adalah kepada orang-orang terdekat ataupun yang pernah mendekati lah. Kebetulan salah satunya saya pribadi. Karena waktu itu kita ada acara dekat dengan beliau, berjabatan tangan, bahkan karena kita yang muda ke yang tua menghormati, kita cium tangan gitu kan. Nah, setelah itu seminggu dinyatakan positif. Positif ya. Ya beberapa pengurus Karang Taruna pun ya lockdown ya. Kita di karantina, saya juga sama selama 2 minggu itu gitu kan, di rumah saja Ya. Alhamdulillah gitu kan, stres juga gitu, ternyata stres 2 minggu di rumah. Alhamdulillah kita ngikuti karena juga karena di Karawang itu karena Bupati salah satunya khususnya Jawa Barat lah, karena ada acara himpunan pengusaha HIPMI, ya. gitu kan, saya juga ikut hadir waktu itu gitu kan. Nah, jadi Bupati terkena positif, ya kita pun sama, jadi lockdown saja di rumah, gitu kan, 2 minggu ya, 2 minggu di rumah. Setelah itu di rapid test negatif, ya alhamdulillah kita Karang Taruna kumpul kembali, karena juga ada arahan dari pemerintah dan juga arahan dari Karang Taruna Provinsi yang melalui langsung oleh Pak Gubernur, itu kan Kang RK, itu kan, agar Karang Taruna itu harus garda terdepan. Nah, awal kita adalah membentuk Satgas, karena kepanjangan tangan dari Satgas Karang Taruna Provinsi ya. Nah, kita pun sama membentuk Satgas Karang Taruna khusus COVID-19 ini, itu kan yang diketuai oleh Kang Chandra dari Purwasari ya. Setelah itu pertama kita mengadakan edukasi, saya dan Satgas COVID ini membuat 30 banner atau spanduk tentang pembahasan ya protokol kesehatan. Iya, protokol COVID kesehatan. Seperti itu. Terus selanjutnya kita mengadakan penyemprotan. Penyemprotan yang alhamdulillah ya tadi dibantu oleh teman-teman dari perusahaan dan juga donasi internal pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang yang terkumpul sekitar 10 juta. Kita menyemprot, salah satu gerakan pertama adalah di salah satu pesantren terbesar di Karawang, yaitu di Rawamerta. Oh, di Rawamerta ya. Anihayan, Nihayatul Amal dan Nihayatul Amal ya. Ya, itu kita mengadakan penyemprotan dan diikuti oleh Karang Taruna yang lain sampai tingkat desa. Setelah itu kita sudah mengadakan penyemprotan, kita mengadakan sembako. Ya, Pembagian sembako ya, pembagian masker gitu kan,
di masing-masing kecamatan. Luar biasa. Dan juga kita membantu peran serta pemerintah, salah satunya karena ada program dari gubernur itu memberikan bantuan yang melalui lewat pos. Kita pun sama membentuk lagi tim delivery. Oh, membantu delivery. pos, Langsung gitu proses. kan. Ke lapangan langsung ke ya. lapangan membantu ya, karena kan kontraknya pos itu pertama dengan ojol, kedua dengan kita Karang Taruna, dan iya, juga iya, selanjutnya dibantu oleh PSM, PKSK dan yang lainnya. Iya, iya. Nah, dan akhir-akhir ini pun kita dilibatkan oleh Kadis Perindag Pak Suroto, untuk mengadakan sidak ke perusahaan-perusahaan. Iya, iya, iya. Karena kan di perusahaan itu akan lebih rentan lagi karena berkerumunnya tadi. Iya, iya, iya. Perusahaan mengikuti protokol kesehatan ataupun tidak, memberikan edukasi nggak ke karyawannya. Iya, iya, iya. Nah, kita pun sama membantu Kadis Perindag bersama Karang Taruna, terus Ketua Kadin dan Apindo. Iya, iya. Mungkin seperti itu secara garis besarnya kegiatan kita selama di pandemi COVID-19 ini. Oke, apa namanya? Jadi sangat apa ya? Kalau saya bilang sangat luar biasa ya peran Karang Taruna sampai dari pembentukan COVID, mulai dari pendistribusian alat segala macam ya, protokol kesehatan, disinfektan, hand sanitizer, termasuk sembako yang melibatkan semua unsur elemen. Nah, ini kan berkaitan dengan sedikit, karena kita juga langsung datang ke perusahaan-perusahaan, katakanlah bukan kita, maksudnya Kang Asep ya, Karang Taruna dalam ini mendampingi Pak Suroto juga yang berbarengan sinergi ke perusahaan. Namun sedikit ada yang kurang nyaman didengar, saya mendengar kemarin ada entah isu rumor atau isu, nanti mungkin Kang Asep bisa jawab langsung mengenai adanya salah satu oknum ya, saya katakan oknum karena tidak semua barangkali, di salah satu perusahaan di Surya Cipta yang mengatakan bahwa Karang Taruna dan Des Perindag itu melakukan katakanlah hal yang tidak terpuji, dalam tanda kasarnya memalak lah gitu ya, diduga memalak bantuan untuk COVID-19 gitu ya. Nah, ini bagaimana klarifikasinya Kang Asep, dan langkah apa saja yang diambil oleh Karang Taruna dan Des Perindag berkaitan dengan diduga statement yang dilakukan oleh salah satu HRD. Oke, jadi kebetulan kita juga kaget dan saya pribadi juga kaget gitu kan. Bahkan saya koordinasi dengan Pak Suroto juga sama kaget, dengan Ketua Kadin juga sama gitu, dan pengusaha Pindo sama, begitu kita komunikasi gitu kan. Kok ada bahasa penafsiran seperti itu dari salah satu oknum perusahaan gitu kan. Karena salah satu oknum perusahaan ya menghubungi salah satu media, ya media online menghubungi, dan salah satu jurnalisnya ataupun wartawannya menghubungi saya pribadi gitu kan. Kang, katanya ada salah satu perusahaan mengkonfirmasi kepada beliau bahwa Karang Taruna dan Kadis Perindag memalak perusahaan-perusahaan, tanda kutip ya tadi, memalak perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Surya Cipta. Itu kan beritanya ada di salah satu media online. Nah, saya memberikan klarifikasi ya, langsung sekitar di hari Senin kemarin gitu kan. Hari Kamis kita mengadakan konversi pers ya, untuk mengklarifikasi ya. Salah satu langkahnya adalah seperti itu. Jadi kegiatan tersebut adalah yang sebenarnya itu kan, tadi kita membantu pemerintahan untuk mengontrol perusahaan-perusahaan itu kan, karena kalau salah satu perusahaan karyawannya ada yang reaktif positif corona, itu harus otomatis perusahaan itu jangan beroperasi ya, betul, gitu kan, seperti itu. Dan juga kita paling salah satu ada mempertanyakan sistem pengupahan kalau yang dirumahkan, karena kan di sebagian perusahaan juga ada yang merumahkan seperti itu.
Bahkan perusahaan-perusahaan besar sudah stop, itu kan tidak produksi. Ya. Nah, di samping itu kan kita melihat paparan dari mereka tentang cara penanganan percepatan COVID-19 tersebut, gitu kan. Ya tinggal terus kita juga memberikan edukasi kekurangan-kekurangan dari perusahaan-perusahaan tersebut, gitu kan. Seperti itu. Salah satunya contoh kan di masjidnya harus jaga jarak, harus disemprot dengan disinfektan, disinfektan gitu kan, dan yang lainnya. Terus di kantinnya itu kan dari pas makan atau istirahatnya harus jaga jarak, harus dikurangi orangnya gitu kan, seperti itu. Terus pas cuci tangan jangan berdekatan itu. Nah, di samping itu pun ya terlontarlah dari saya pribadi sebagai Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang memohon kepada pihak perusahaan, pertama itu memberikan edukasi tentang COVID-19 ini ke karyawan, itu kan. Tolong juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai CSR-nya tuh, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, itu kan, edukasi tentang COVID ini. Ya, salah satunya yang membuat spanduk lah atau banner, tinggal di logo perusahaannya sama logo pemerintahan desa atau dengan Karang Taruna atau dengan organisasi yang lain, silahkan. Itu kan, yang penting ada peran serta perusahaan, edukasi. Itu kan. Terus juga memberikan edukasi kepada pihak karyawannya supaya diterapkan juga di keluarganya. Itu kan, karena kalau sudah di keluarganya sekian ribu perusahaan akan di lingkungannya bisa memberikan juga edukasi terhadap lingkungan mereka tersebut, gitu kan, seperti itu. Terus kita pun menyarankan, karena kan bantuan dari pemerintah terhadap yang kena dampak COVID-19 ini cukup lumayan, gitu kan, seperti itu. Dari pemerintah pusat, presiden, dari menteri sosial, dari pemerintah gubernur, dari kabupaten, termasuk dari dana desa, gitu kan. Ya, karena sudah terjadi juga di masing-masing perusahaan, khususnya di kawasan KIC itu ada kepedulian, itu kan, kepada masyarakat sekitar dan khususnya Kabupaten Karawang. Nah, kita menyarankan silakan pihak perusahaan untuk bersinergi dengan pihak, mau dengan desa pun dengan kabupaten. Kalau dari desa tinggal menghubungi kepala desanya. Pastilah setiap perusahaan pasti kenal dengan kepala desanya ataupun dengan Karang Taruna desanya, dan juga atau di kabupaten. Di kabupaten kita ada Satgas percepatan COVID-19. Sekretariatnya ada di Kodim, gitu kan. Dan bahkan waktu itu kan Pak Suroto sebagai Kadis Perindak adalah bidang ya Satgas COVID di bidang logistik. Oh, logistik. Ya, Pak Suroto silakan, kata saya, memberikan bantuannya mau ke siapapun silahkan, dan itu pun tanpa ada paksaan. Tanda paksaan karena kan sebagian perusahaan, salah satunya Toyota, dia memberikan kalau nggak salah 2 atau 3 unit mobil ambulan khusus untuk menangani si pasien COVID itu kan. Nah, ya mudah-mudahan sih mobil ini itu jangan digunakan dengan sampai ada yang meninggal karena COVID lagi di Karawang, gitu kan, seperti itu. Nah, di salah satu perusahaan juga sama, silahkan. Nah, kebetulan Pak Suroto itu bukan kita meminta 5 ton, menjelaskan, gitu kan, kebutuhan untuk menangani COVID ini sekitar 5 ton per kecamatan. Oh, 5 ton per kecamatan. Iya, bukan berarti kita ke perusahaan itu meminta 5 ton beras. Ya silakan. Mau ngasih 1 ton, mau ngasih 2 ton. Tinggal langsung kemana, ke Kodim, tidak ke Karang Taruna, gitu kan. Itu bukan Karang Taruna langsung memohon atau memalak perusahaan harus ngasih bantuan ke kita, tidak. Gitu kan. Karena kan konotasi memalak itu ya, mohon maaf, dalam arti premanismenya yang dilihat, gitu kan. Itu tidak benar ya, seperti itu. Jadi yang benar itu jadi gitu. Jadi kita
silakan perusahaan kepedulian perusahaan melalui CSR-nya, mesti sih CSR dari perusahaan tidak ada, karena pas kondisi seperti ini CSR perusahaan juga ini diperlukan. Bisa dikeluarkan ya pada saat memang dibutuhkan emergensi gitu kan? ya. Iya. Jadi yang saya sedikit maaf Kang Ceong memotong. Jadi kalimat itu sebetulnya lebih ke hanya menyampaikan ya kebutuhan untuk per kecamatan itu 5 ton. Itu aja menyampaikan, cuma diasumsikan oleh mereka atau ditafsirkan seolah meminta jatah 5 ton. Itulah yang menjadi rumor ya, akan bisa dikatakan fitnah gitu kan. Yang terjadi di kalangan masyarakat tadi itu sempat mengemuka di sosial media, dan termasuk saya juga pemerhati di sosial media bahwa alhamdulillah diberi kesempatan dengan Kang Asep di sini biar kita tahu gitu ya, masyarakat sebagian mungkin bisa melihat di channel saya bahwa itu tidak benar gitu kan. Langkahnya diambil langkah hukum atau tidak nih dengan berkaitan dengan statement yang dilontarkan oleh salah satu oknum HRD itu atau jadi pertama perusahaan. kita mengklarifikasi dulu, di samping kemarin kita konferensi pers, sekarang juga sama di Aldawani channel ini saya juga mengucapkan terima kasih bisa mengklarifikasi lah ya di Kopi Demak, masih di Kopi Demak gitu kan, berdiri sama tinggi duduk yang ngopi. Ya di samping itu insya Allah hari Senin, Selasa dan Rabu 3 hari berturut-turut kita kemarin sudah melayangkan surat klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Surya Cipta yang waktu itu kita kunjungi. Dan kebetulan yang waktu itu saya ikut mendampingi. Ada seperindak ya. Ada sekitar 9 perusahaan. 9 perusahaan. Gitu kan. Semua di Surya Cipta, Pak. Semua di Surya. Karena kan di bahasanya di media online tersebut adalah salah satu HRD yang di Surya Cipta karena memalak perusahaan-perusahaan yang ada di Surya Cipta. Makanya kita nggak merembet ke yang lain, ke kawasan Kim, KIC ataupun daerah Cikampek, gitu kan. Kalau kita disebutkan mau Jumawa ya kita suratin aja semua yang kita datangkan. Kita yang benar-benar target, gitu kan, yaitu di kawasan Surya Cipta. Tuh. Klarifikasi perusahaan, setelah klarifikasi perusahaan kita pun sama akan mensomasi salah satu media online-nya, sama untuk klarifikasi dan somasi juga di media online-nya yang setelah diterbitkan, terus sama si wartawannya atau jurnalisnya, karena kebenaran informasi tersebut gitu kan, seperti itu. Apa maksudnya? Motifnya dari pihak si wartawan dan pihak HRD ini ingin mengangkat berita tersebut, kan? Yang notabene betul-betul kita jamin itu adalah fitnah, itu adalah tidak benar, karena bukan dari kita aja, dari Karang Taruna itu dari Pak Suroto sebagai Disperindak, dari Kadin. Dan dari Apindo yang waktu itu ikut juga pasti itu kan sama seperti itu. Nah kita akan mensomasi pihak media online tersebut dan kita juga akan mensomasinya setelah langkah hukumnya yang tidak ke ranah hukum secara ke kepolisian dulu. Kita karena kan ini sebagai media kita ke Dewan Pers dulu. Dewan Pers. Itu Dewan Pers yang ada di Karawang, kita akan minta pertanggungjawaban terhadap betul. Gitu kan. Nah, kalau benar dari pihak perusahaan ada yang mengutarakan dan orangnya pun sudah jelas, ya kita akan mengadakan langkah hukum. Seperti itu, karena kan yang dirugikan itu bukan saya sebagai ketua, tapi ini semua Karang Taruna, kelembagaan sekabupaten Karawang, bahkan senasional itu merasa dirugikan. Karena kan itu disebutnya adalah Karang Taruna Kabupaten Karawang. Saya mungkin secara sasaran utama sebagai ketua umum juga kena dampaknya, dan Karang Taruna sekabupaten Karawang juga kena dampak. Jadi seolah-olah Karang Taruna dalam tanda kutip itu tukang malak, gitu kan, seperti itu. Jadi ada indikasi ke sana, gitu kan, seperti itu. Ya Kang Asep, bisa bisa saya ambil ya dari kesimpulan dari penjelasan yang begitu gamblang tadi, bahwa asalnya Karang Taruna sudah bekerja sesuai tupoksinya, mengambil peran pada saat kemarin COVID-19,
dan menggali potensi dari berbagai sumber, baik itu perorangan, dari pengurus, dari perusahaan yang dalam tanda kutip semuanya amanah disampaikan kepada masyarakat. Toh dalam satu pekerjaan pasti akan ada tantangan, hambatan, itu menjadi motivasi buat kita untuk lebih baik, untuk lebih maju lagi. Dan tentunya saya di sini sebagai salah satu bagian dari masyarakat, tentunya mengucapkan apresiasi pada Karang Taruna berkaitan dengan tadi langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak Karang Taruna. Tentunya kami menunggu nanti hasilnya seperti apa. Nanti mungkin di next berikutnya juga akan saya wawancara lagi kalau ada kesempatan waktu untuk biar tidak bertanya-tanya lagi masyarakat gitu ya. Pertama adalah langkah hukumnya adalah melakukan somasi atau mungkin tabayun di kawasan perusahaan karena tidak semua. Terus juga yang kedua langkahnya adalah somasi juga kepada pihak jurnalis dan media online dan berkoneksi dengan Dewan Pers. Teman-teman dan pemirsa semua yang ada di channel, tadi sudah jelaskan bagaimana tadi kronologis daripada kejadian ataupun rumor yang berkembang di masyarakat mengenai Karang Taruna adalah salah satu bisa dikatakan memalak, dan ini kurang baik kata-kata itu, dan sudah dijawab oleh Ketua Umum langsung. Jadi biar tidak penasaran, insya Allah nanti di next berikutnya setelah nanti ada perkembangan yang baru berkaitan dengan masalah ini akan kita wawancara lagi Kang Asep. Demikian, terima kasih di Aldawani Channel, masih di Kopi Demak 76. Terima kasih Kang Asep atas waktunya. Sama-sama. Ya. Kang Asep, makasih. Mari pemirsa, Kopi Demak 76, berdiri sama tinggi, duduk yang ngopi. Nikmatnya. Nikmatnya Kopi Demak 76.